Nona, cepat bangun. Kepalaku pusing banget. Bukannya aku mati kecelakaan. Ini di mana? Kelambu merah kamar pengantin. Ini kamar pengantin zaman dulu. Jangan-jangan aku pindah zaman. Nona, bukan. Sekarang harus panggil Anda permaisuri. Pangeran Homan itu calon putra mahkota yang dipilih kaisar. Pernikahan ini benar-benar anugerah dari langit. Permaisuri? Ternyata aku jadi permaisuri yang akan menikah. Ya Tuhan, Tuhan baik banget sama aku. Pasti karena kehidupan sebelumnya, aku baik hati, suka menolong. Jadi sekarang dikasih jabatan istri orang kaya. Permaisuri, gawat kabar buruk. Kabar buruk. Putra mahkota gugur di medan perang. Apa katamu? Apaan sih? Aku baru aja jadi istri putra mahkota, masa langsung menjanda? Jangan giniin aku dong. Tunggu dulu. Berarti sekarang aku jadi janda. Berarti kayak kata orang, banyak uang, kerjaan sedikit, suami meninggal. Pernikahan ini bisa dibilang sempurna. Ibu Suri datang. Titah Ibu Suri, permaisuri putra mahkota Yunia baik hati dan bijaksana diizinkan menemani putra mahkota. Apa? Aku harus ikuti kubur? Astaga, ini sama aja aku mau mati. Aku baru kesini, gak mau mati. Aku ada ide. Ibunda Ratu. Bukan. Ibu Suri. Demi putra mahkota, saya rela temani dia. Tapi saya ini sedang mengandung anak putra mahkota. Ini? Omong kosong. Kalian belum menikah? Belum pernah satu ranjang. Kok bisa? Apa kamu tahu? Fitnah keluarga kerajaan hukumannya berat. Pas hujan di musim semi, pangeran diam-diam ke istana. Saya tahu ini perbuatan gak pantas, tapi... Diam kamu! Bibi, jangan percaya. Pasti dia takut mati. Jadinya dia bohong. Tapi dia hamil satu-satunya keturunan Homan. Pengawal! Hadir? Beritahu tabib istana. Periksa permaisuri. Baik. Aduh, Ibu Suri. Saya tiba-tiba sakit perut. Kayaknya terlalu kangen putra mahkota. Cepat, bawa dia istirahat. Gak ada orang. Ambil beberapa buat ngisi perut. Buah cinta ini udah matang. Buah cinta? Malam ini kita kirim dia ke Gedung Horet. Katanya buah ini khasiatnya kuat banget. Cewek yang makan ini bakalan... Kok jadi panas banget? Yang mulia, hati-hati di belakang. Gawat, racun dingin. Mundur. Yang mulia. Kejar, habisi mereka. Baik. Mataku. Siapa di situ? Panas banget. Es krim. Kamu siapa? Sejuk banget. Kayak es batu besar. Enak banget dipeluk. Kurang ajar. Beraninya giniin aku. Sejuk banget. Racun dinginnya kok kuat banget. Lepasin aku.
Es batu ini galak banget sih. Kalau masih galak, aku bakal makan kamu. Kamu mau ngapain? Kamu berani sentuh aku? Manis. Aku bukan sembarang. Dasar bajingan, berani ambil kehormatanku. Aku mau lihat gimana mukamu. Harusnya di sekitar sini. Ada orang datang. Jangan-jangan mau tangkap aku. Yang mulia. Yang mulia. Pembunuhnya mana? Apa sudah ditangkap? Lapor yang mulia, 3 orang ditangkap dan sudah dipenjara. Bagus. Cewek tadi mana? Kok hilang gitu aja? Ambil Yontin Gyoku juga. Sudahlah. Kalau nanti menang perang, aku bakal cari kamu. Yang mulia, jangan-jangan Anda diperkosa. Kalau asal ngomong, ku potong lidahmu. Buah cinta sialan itu. Kehormatanku selama 20 tahun lebih hilang begitu saja. Karena gelap, aku gak lihat muka dia kayak gimana. Tapi dia jago juga, jadi aku gak rugi. Yunia, berani-beraninya kamu. Hamil keturunan putra mahkota. Berani kabur dari istana. Gak hormat aturan kerajaan. Apa kamu tahu salahmu? Gawat, apa dia mau bunuh aku? Ibu Suri jangan marah. Saya ada alasan pergi dari istana hari itu. Karena kangen banget sama pangeran, jadi saya ke hutan Maple untuk berziarah. Saya memang hilaf. Alasan yang bagus sekali. Ibu Suri, dia sengaja kabur, pasti ada yang disembunyikan. Berziarah apanya? Menurutku, dia pura-pura bilang hamil dan takut kebongkar, makanya dia kabur. Dia menipu Ibu Suri dan abaikan hukum. Menurut hukum Dagi, harus dihukum mati. Cewek ini siapa sih? Kok giniin aku? Apa dia pemeran antagonisnya? Ibu Suri, karena dia bersikeras bilang dia hamil, mending kita periksa aja. Tabib istana udah tunggu di luar. Benar atau bohong, bakal ketahuan. Panggil tabib istana. Gawat, tamatlah riwayatku. Ini gara-gara sejalang ini. Gimana hasilnya? Apa dia pura-pura hamil? Jawab Ibu Suri, denyut nadi permaisuri kuat sekali. Benar lagi hamil. Apa? Ternyata aku beneran hamil. Kok bisa? Apa jangan-jangan kejadian di hutan itu? Untungnya anak ini datang tepat waktu. Aku selamat. Lagi pula suamiku itu udah gak ada. Sekarang kalau aku bilang ini anaknya, mereka gak bisa apa-apa. Ampun Ibu Suri, meskipun saya bersalah, tapi anak ini memang anak kandung pangeran. Kalau Ibu Suri gak percaya, saya rela mati buat buktikan. Cepat-cepat. Pengawal, mulai hari ini rawat baik-baik permaisuri Yunia. Kalau ada kesalahan sedikit pun, kalian tanggung jawab. Baik. Murahan, aku ini bahkan belum pernah sentuh Homan. Kamu malah hamil anaknya. Mau ganggu aku? Mimpi kamu. Hari-hari indahku bakal segera tiba. Lihat saja.
Bahagianya hidupku ini. Takdir jadi permaisuri janda ini bahagia banget. Permaisuri, kabar gembira. Katanya pangeran hidup kembali. Malam ini beliau pulang ke istana. Kamu bilang apa? Sekarang udah terlanjur, mending pura-pura aja. Yang penting soal hamil ini dirahasiain dari pangeran. Nanti cari kesempatan sekamar tunda beberapa bulan. Nanti pura-pura lahiran prematur. Keturunan bangsawan ini jadi beneran deh. Aku panggil kalian hari ini ada pesan penting yang mau aku sampaikan. Nanti pangeran pulang, berita kehamilanku ini tolong dirahasiakan dulu dari pangeran. 3 bulan pertama itu yang paling penting. Kalau ketahuan dan terjadi apa-apa, kalian pasti nggak mau lihat kan pangeran kehilangan anaknya. Kalau sampai aku tahu ada yang berani ngomong, aku bakal buat kalian tahu apa yang dinamakan akibat dari mulut bocor. Baik. Beres. Kalau masih galak, aku bakal makan kamu. 你逆着方向，我看不清，发染尽离丝。 Gimana cara aku cari kamu? Yang mulia, permaisuri sudah beberapa kali menyuruh Anda istirahat di kamar. Aku istirahat di ruang kerja. Bilang aja, nggak usah tunggu aku. Aku nggak bakal masuk kamarnya. Orang yang aku suruh cari, apa sudah ketemu? Yang mulia, hal ini sungguh sulit dilakukan. Anda bilang wajahnya nggak jelas. Cuma suruh cari perempuan dengan bulan sabit di bahu. Masalahnya tanda itu di tempat yang tertutup. Gimana cara aku cari kamu? Yang mulia, permaisuri bertindak aneh di pinggir kolam. Ngomong sendiri kayak kesurupan. Kesurupan? Saya Yunia. Semoga pangeran selalu aman. Semoga semua orang sehat selalu. Ketiga, semoga keluarga kecilku rukun. Dasar, aku ini lulus ujian tingkat 10 dengan nilai tertinggi. Oke, mulai drama. Yang mulia, aku nggak tahu Yang mulia datang. Dia ini istri yang dijodohkan kaisar. Alis dan matanya terasa familiar sekali. Ini suami yang kudapat gratis. Mukanya ganteng juga, tapi auranya kok agak familiar ya? Ngapain kamu di sini? Yang mulia, saya dengar doa dengan lampion paling manjur. Makanya saya siapkan buat Anda. Semoga Anda sukses dalam karir dan selalu sehat. Dia perhatian sekali. Tapi aku cinta sama orang lain. Gak mungkin dekat-dekat sama cewek lain. Kamu baik sekali. Pergi gitu aja, gak bisa. Jalankan plan B. Yang mulia tolong! 今生有过你泪目，是我的救赎。别哭，我管你手心纹路，风雪不冷酷。 Kesempatan datang. 这黑的眼中失去颜色的风景，你看见芳华如雪落土。 Nggak bisa. Aku cinta sama orang lain.
Sialan, ini juga gak mempan. Apa kamu gak bisa? Aduh. Permaisuri cepat bangun. Pangeran tunggu di ruang depan buat masuk istana dan ketemu Ibu Suri. Kamu bilang apa? Ketemu Ibu Suri? Yang ditakutin terjadi juga. Kalau Ibu Suri keceplosan soal kehamilan, aku bakal mati hari ini juga. Sebelum malam pertama, gak boleh ketemu Ibu Suri. Coba sekali lagi. Aduh. Yang mulia, kereta ini ugal-ugalan banget. Bangun. Baik. Yunia, kamu tahu? Jangan ngomong, cium aku. Gak tahu malu. Walau kita dijodohin ayahku, tapi aku sama sekali gak ada rasa sama kamu. Kamu kira aku ada rasa sama kamu? Kalau bukan demi nyawaku, siapa juga yang mau sama kamu? Kita cerai aja. Cerai? Cerai? Hah, Tuhan di pihakku. Begitu cerai, aku bisa tinggalkan istana ini dan bisa hidup dengan tenang. Tenang aja, aku bakal minta maaf ke ayah. Rumah di timur kota, 1000 tel emas, ditambah kain sutra 100 helai. Semua buat kamu, anggap aja ganti rugi. Tahan, jangan ketawa. Jangan sampai ketawa. Ini sudah aku putusin, kamu gak bisa. Aku mau. Maksudku, saya tahu diri saya rendah. Soal cerai, semua terserah pangeran. Yang mulia, kalau mau cerai, harus segera ya. Gak usah ketemu Ibu Suri dulu. Saya pulang beres-beres dulu. Oke. Kembali ke istana. Baik, Pangeran. Berhasil. Selama gak ketemu Ibu Suri, rahasia hamilku bakal aman. Aku harus tahan, tunggu ada surat cerai. Aku langsung kabur. Ibu Suri kok datang? Matilah aku, kali ini tamat deh. Kak Homan, akhirnya kamu pulang. Aku khawatir banget. Jangan, tunggu saja. Kak Homan punyaku. Ibu Suri, Homan, syukurlah. Kamu pulang dengan selamat. Ibu senang sekali. Beberapa hari lalu, ibu nangis terus. Untungnya langit melindungimu. Sekarang, ada 2 kabar baik sekaligus. Jangan bilang, jangan dibilang. Tolong. Permaisuri sudah mengandung anakmu. Gawat. anakku. Aku belum pernah tidur sama kamu. Anakku dari mana? Belum pernah satu ranjang. Berani-beraninya kamu, Yunia. Beraninya membohongiku. Aku Jalang gak tahu malu. Beraninya ngaku hamil keturunan kerajaan. Ibu Suri, perempuan gak tahu malu begini langsung dihukum mati aja. Kalau enggak, orang-orang bakal meragukan wibawa kerajaan. Hari ini dia berani bohong tentang kehamilan. Besok dia berani racuni putra mahkota. Orang jahat kayak gitu gak boleh dibiarin. Pengawal! Siap!
seret perempuan jalang ini. Hukum mati dia. Baik. Aku enggak. Ibu, tunggu dulu. Kasus hari ini masih belum jelas. Kalau langsung dihukum mati, takutnya buat citra buruk. Lebih baik dia dipenjarakan dulu, lalu diinterogasi. Setelah semua jelas, baru kita tetapkan hukumannya. Terserah kamu saja. Seret dia. Cerita apa yang aku dapat ini? Orang lain pindah zaman jadi bahagia. Aku pindah zaman, malah kena sial. Yunia. Kamu ngapain kesini? Aku udah bilang sama kamu. Kak Homan gak mungkin suka perempuan murahan kayak kamu. Nona Yuki marah begini, apa karena kalah sama perempuan murahan kayak aku ini? Rakyat jelata kayak kamu, beraninya disamakan sama aku. Kita semua juga bakal mati. Aku gak bakal biarin kamu hidup enak. Pangeran Homan gak suka kamu. Dasar jalang, udah mau mati masih aja ngeyel. Pangeran Homan gak suka kamu. Asal ngomong! Kak Homan mana mungkin gak suka aku. Kami ditakdirkan bersama, kami pasangan sempurna. Pangeran Homan gak suka kamu. Kamu rendahan sialan, beraninya kamu! Pengawal! Ambil cambuknya. Hari ini aku bakal robek kulitmu ini. Beraninya kamu kurang ajar sama aku. Kamu di mana? Yang mulia, ini barang-barang permaisuri. Sudah diperiksa semua. Yang mulia cinta sama permaisuri. Kok tega banget masukin permaisuri ke penjara? Kamu tahu yang mulia cinta sama permaisuri? Lukisan di meja yang mulia kamu lihat kan? Tanda bulan sabit di pundaknya sama persis kayak punya permaisuri. Berhenti! Kalian bilang permaisuri memiliki tanda lahir bulan sabit. Jawab pangeran, aku yang urus permaisuri mandi. Saya lihat sendiri, permaisuri punya tanda lahir bulan sabit. Itu Leontin Gyoko. Ini barang permaisuri. Betul. Orang malam itu, dia. Pengawal! Pergi ke penjara. Takut ya? Aku bunuh kamu lebih gampang dari bunuh semut. Hari ini kamu bakal rasain apa itu hidup segan mati tak bisa. Habis kamu mati, aku bakal jadi istri putra mahkota. Posisi permaisuri cuma bisa jadi milikku. Dan anak haram di perutmu, aku hari ini berbaik hati. Bantu kamu buang dia. Yang mulia, Bukannya aku suruh kamu jaga permaisuri. Kenapa malah balik? Nona Yuki di penjara, siksa permaisuri. Saya tidak berani melawan. Yuki. Berani-beraninya kamu. Takut. Pangeran Homan gak suka kamu. Dasar perempuan jalang. Emang pantasnya diinjak-injak orang. Serang dia.
Jangan sentuh aku. Minggir. Jangan. Jangan. Tahan dia. Minggir. Tahan dia, ayo. Jangan sentuh aku. Apa mata kalian buta? Siapa yang berani sentuh permaisuriku? Kak Homan. Yunia, aku terlambat. Seret semua bajingan ini keluar dari sini dan bunuh mereka. Ampun, Putra Mahkota. Ampun. Kalau dia sampai kenapa-napa, aku nggak bakal memaafkan kamu. Kok bisa? Kak Homan tiba-tiba selamatin jahat gitu. Lapor Putra Mahkota, kondisi permaisuri memang lemah. Tapi untungnya janinnya selamat. Tapi Tapi apa? permaisuri baru hamil sebulan lebih. Janinnya belum stabil, harus dirawat dengan baik. Jadi jangan terlalu capek. Sebulan lebih. Jangan-jangan anak ini hasil dari kejadian waktu itu. Akhirnya aku menemukanmu. Masukin aku ke penjara. Mau hukum aku mati. Atas dasar apa? Kalian ini serakah dan kejam parasit pemerintah. Kalian yang pantas masuk neraka. Kalian yang pantas dipenggal. Ternyata di matanya, aku ini orangnya suka semena-mena. Dia benci sama aku. Kalau aku kasih tahu kejadian itu, takutnya dia bakal makin menjauh. Ini istana. Kok aku ada di sini? Yunia, kamu udah sadar? Yunia, pelan-pelan. Kamu masih luka. Kenapa Pangeran Homan selamatin aku? Ini aneh banget. Sebenarnya ada apa dengannya? Yunia, beberapa hari ini aku udah pikir dengan baik. Karena kamu permaisuriku, jadi anak di perutmu tentu anakku juga. Pangeran Homan jelas tahu. Anak ini bukan anaknya. Kok malah mau jadi ayahnya? Apa yang direncanakan? Istirahat baik-baik di sini. Tenang aja, mulai sekarang, selama aku ada, gak bakal ada yang berani ganggu kalian. Pangeran Homan ini kok bisa setenang ini terima anak orang lain? Tunggu. Jangan-jangan dia ini gak bisa begituan. Makanya dia langsung mau jadi ayah tiri. Aku baru ingat, aku masih ada urusan. Kamu istirahat saja. Kalian jaga permaisuri, jangan sampai ada masalah. Baik. Permaisuri, Putra Mahkota suruh dapur bikin sup ginseng goji dan ayam hitam ini. Putra Mahkota bilang kamu harus minum setiap hari. Aku udah lama kerja di sini, Putra Mahkota nggak pernah perhatian sama perempuan lain. Permaisuri, kamu yang pertama. Seorang putra mahkota yang berkuasa udah tahu dihianati tapi mau jadi ayah tiri. Pasti ada maunya. Kalau Pangeran Homan serang balik, nyawaku pasti melayang. Aku harus cepat buat rencana.
Yunia. 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 Miguel? Yunia, kamu tahu perasaanku. Tapi ibuku bilang, kamu anak pedagang. Gak sebanding sama keluargaku. Ini Kak Miguel yang bikin Yunia asli gagal move on. Mukanya biasa aja, terus lembek banget kayak anak manja. Selera Yunia asli ini rendah banget. Yunia, kok kamu diam aja? Kak Miguel, ini kediaman putra mahkota. Kamu lewat batas. Yunia, ini jebakan yang aku buat-buat kamu. Kamu harus bantu aku ya. Aku dengar putra mahkota penjarain kamu. Sampai kamu menderita di sana. Ayo kita pergi dari sini. Kita kabur aja. Kak Miguel itu orangnya penakut sekali. Kok berani masuk ke sini dan bawa aku pergi? Kayaknya ada yang gak beres. Tapi dia bisa jadi senjata bagus buat aku. Kak Miguel, kamu serius? Kamu beneran mau ambil resiko demi aku? Iya, aku serius. Kasih aku 3 hari persiapan. 3 hari lagi, aku bakal bawa kamu pergi. Biar kamu gak menderita lagi. Ya udah, aku bakal tungguin Kak Miguel. Yang mulia, kereta ini ugal-ugalan banget. Jangan bicara, cium aku. Masukin aku ke penjara, mau hukum aku mati. Kalian yang pantas dipenggal. Yang mulia, ada satu hal yang mungkin harus saya laporkan. Apa? Ini tentang permaisuri. Yunia kenapa? Hari ini pelayan lihat mantan pacar permaisuri, Tuan Miguel, dia ketemu sama permaisuri di halaman. Jangan ganggu dia dulu. Terus awasi. Kedepannya, kegiatan Yunia setiap hari, siapa yang dia temui, hal kecil sekalipun, semuanya harus dilaporkan. Baik, Yang Mulia. Hah? Liontin gioknya mana? Udahlah, biarin aja. Ini semua udah cukup. Udah malam begini, kamu belum istirahat. Aduh, Yang Mulia kok tiba-tiba datang? Saya lagi mau sulam kantong wangi buat Anda. Coba aku lihat. Kok aku merasa burung ini kayak mau saling berpisah. Yang Mulia bercanda. Ngomongin soal burung, Yunia, sebelum kamu nikah sama aku, apa kamu suka seseorang? Kok pangeran tiba-tiba tanyain ini? Aku cuma tiba-tiba kepikiran. Aku gak tahu banyak tentang masa lalumu. Selain pangeran, aku gak pernah suka siapapun. Tapi aku dengar ada yang datang ke sini kemarin. Dan itu mantanmu. Yunia, asal kamu ngaku, aku anggap gak pernah terjadi apa-apa. Aduh, pangeran bercanda. Aku udah nikah sama pangeran, jadi cuma fokus ke pangeran. Mana ada waktu mikirin mantan. Itu penjual kue onde-onde. Pangeran juga tahu, Yunia paling suka makan onde-onde yang manis dan lembut. Mungkin ada pelayan yang salah paham, lalu ngarang cerita ke pangeran. Alasannya jelek sekali. Dasar, gak punya hati sedikit pun.
Apa yang aku harapkan? Aku paling benci. Sudahlah, kalau aku begini, nanti dia malah benci sama aku. Yunia, janji sama aku. Jangan pernah tinggalin aku. Buaya ini kenapa tiba-tiba sekali ngetes aku? Mau bikin aku tunjukin kesetiaan? Aduh, Yunia mana mungkin tinggalin pangeran? Pangeran ganteng dan kaya raya. Aku di sini makan enak dan minum enak. Bedak dari pasar timur, sutra dari pasar barat, manisan selatan sesukaku. Orang bodoh yang mau kabur. Aku, Yunia, seumur hidup gak bakal tinggalin pangeran. Kok kamu bisa keluarin kata-kata omong kosong kayak gitu? Udahlah. Gak usah bahas lagi. Aku percaya sama kamu. Aneh, pengawalan hari ini kok longgar sekali ya? Jangan-jangan Tuhan bantu aku. Kaburlah secepatnya, Yunia. Di depan ada hadiah besar yang tunggu kamu. Yunia, ayo cepat naik. Aku sudah suap penjaga kota barat. Kita harus lewatin hutan ini secepatnya. Kalau kita ketahuan pun, gak bakal kekejar. Yunia, perjalanan jauh pasti haus kan? Baunya aneh. Apa airnya dikasih obat? Aduh, kepalaku tiba-tiba pusing banget. Airnya Yunia, aku sudah lama suka sama kamu. Jadilah istriku. Bibi, Yuki nekat bawa kamu ke sini. Soalnya udah gak tahan lagi. Yunia itu, dia diam-diam kabur, selingkuh sama orang. Yuki, ini masalah besar. Kamu jangan asal ngomong. Mana mungkin Yuki bohong sama Bibi. Bibi jaga aku layaknya ibu kandung. Yuki gak tega lihat pangeran dipermalukan. Kereta yang dia pakai ada di depan. Yuki ajak kamu ke sana. Nanti bakal ketahuan. Yunia, oh Yunia. Nanti kalau ketahuan selingkuh, aku mau lihat apa pangeran masih mau sama cewek murahan kayak kamu. Yunia, aku sudah lama suka sama kamu. Jadilah istriku. Kamiguel, ternyata kamu berniat jahat. Berani lecehin aku. Untungnya, aku ada persiapan. Keluar! Oke. Kita ngobrol baik-baik. Tapi pisaunya turunin dulu. Pergi! Awas kamu Yunia. Kamu kira kamu bisa kabur, ha? Kamiguel? Yunia, kamu kabur dari kediaman putra mahkota. Bahkan kaisar pun gak bisa tolongin kamu. Kamu suka kabur? Kalau begitu, hari ini aku bakal habisin kamu. Jangan sembarangan menyentuhnya! Jangan sembarangan menyentuhnya! Ya ampun, kok dia datang? Serang dia! Pangeran keren banget. Walaupun diranjang kurang oke,
Lagi berantem ganteng banget. Yang mulia ampun, saya nggak sengaja. Berani sentuh orangku. Pengawal, cepat seret dia. Patahkan dua kakinya. Gantung di gerbang kota. Baik Yang Mulia. Yang mulia, saya salah, yang mulia, yang mulia. Yang mulia. Bukan. Suamiku. Yunia, apa nggak ada yang mau kamu jelasin ke aku? Yang mulia, apapun yang saya lakuin, yang mulia nggak bakal marahin aku kan? Kalau enggak, yang mulia nggak bakal jauh-jauh ke sini buat selamatin aku kan? Kamu? Yang mulia, kamu luka. Untung aku udah siapin obat. Sini, aku obatin. Itu darah orang, aku nggak apa-apa. Yang mulia, kita udah sah jadi suami istri. Ngapain malu sih? Biar aku lihat Aku nggak lukanya apa-apa. di mana sih? Udah aku bilang aku nggak apa-apa, Yunia. Ini bukannya giok suami gelapku. Kok ada di dia? Sakit banget. Mana yang sakit? Enggak. Mana yang sakit? Mana aku- yang sakit? Garis ototnya ini. Rasanya emang orang yang sering turun ke medan perang. Permaisuri, siang bolong gini, kamu mau ngapain? Bekas luka ini, kau familiar ya? Orang hari itu ternyata kamu. Bibi, pasangan gak tahu malu itu ada di dalam sana. Buka dan periksa keretanya. Yunia, habislah kamu. Kamu mengotori nama baik kerajaan. Dosamu berat. Dasar gak tahu malu. Masih gak balik badan. Menurutmu, siapa yang pantas mati? Kak Oman, kok kamu? Homan, ini Kurang ajar. Kamu pikir selain aku, bisa siapa lagi? Kok bisa gini? Lihat kami berdua, kamu kecewa ya? Hah, aku ngerti. Yuki, kamu sekongkol sama Miguel ya kan? Kamu sengaja jebak aku buat nuduh aku. Enggak kok, enggak. Yang mulia, saya lagi di kediaman putra mahkota. Tiba-tiba diculik orang ke gunung terpencil ini. Kalau yang mulia nggak selamatin aku. Tapi dia malah tuduh aku. Bukan gitu, jelas-jelas kamu sama Miguel. Cukup! Kamu terus fitnah Yunia berkali-kali. Kamu kira aku nggak berani hukum kamu? Yuki. Beraninya permainkanku jebak permaisuri. Aku kecewa banget sama kamu. Mulai hari ini kamu introspeksi diri di kuil selama sebulan. Baik, Yuki patuhi permaisuri.
Aku sudah capek. Pulang. Yunia, jangan senang dulu. Yang mulia, apa nggak ada yang mau kamu jelasin ke aku? Aku gak ngerti maksud kamu. Orang waktu itu kamu kan? Orang waktu itu kamu kan? Oh, maksudmu itu tadi apa? Liontin ini punyamu, iya kan? Kamu nggak mau ngaku? Dasar brengsek. Waktu itu memang aku. Aku mau keluar. Yunia, sejak kita pisah dulu, aku cariin kamu terus. Tapi pas di penjara aku baru sadar itu kamu. Aku mau jelasin ke kamu, tapi... Kalian penjarain aku. Kalian siksa aku juga. Atas dasar apa? Kalian semua serakah dan egois hama negara. Kalian yang harusnya dipenjara. Kalianlah yang harusnya dipenggal. Yunia! Aku sungguh serius. Semua hartaku bakal kuserahkan ke kamu. 3 kediaman di Jember, semua buat kamu. Janji yang mulia bisa dipegang. Semua janjiku itu gak bakal kuingkari. Kedepannya, aku juga milikmu. Bos besar zaman dulu ini jago gombal juga. Yang mulia, cepat turunin aku. Kalau ada pelayan yang lihat bakal gawat. Turunin aku. Yang mulia. Permaisuriku, bebas mau aku gendong gimana pun. Siapa yang berani ngomongin? Siapa permaisurimu? Aku belum maafin kamu. Kalau gitu aku harus tebus kesalahanku. Yunia, kok malu? Seingatku, waktu itu di perbatasan yang duluan itu kamu. Dingin banget. Dingin banget. Kamu sembarangan. Hormat putra mahkota, permaisuri. Ibu Suri belum bangun. Jam segini masih belum bangun. Apa Ibu Suri nggak enak badan? Yang mulia belum tahu, demi siapkan pesta ulang tahun kaisar, Ibu Suri susah makan dan tidur. Semalam beliau periksa daftar hadiah, baru istirahat jam 3 pagi. Ayah paling nggak suka acara mewah. Pesta sebelumnya cuma pesta kecil buat formalitas aja. Ini bikin Ibu Suri capek. Setiap tahun repot mikirin terus. Ini mah gampang banget. Zaman modern asal bikin pesta bertema udah pasti gampang banget. Tenang aja, tolong sampaikan ke Ibu Suri. Aku punya beberapa ide. Pasti bikin Ibu Suri terkesan dengan pesta ulang tahunnya. Yang mulia tahan diri, ini di istana.
Salam Ibu Suri. Kakak buru-buru mau nyiapin ulang tahun Kaisar ya? Aku nggak tahu kakak bakal siapin hadiah apa. Aku nggak enak deh ngomongnya. Setiap tahun aku selalu penasaran. Sayangnya hadiah dari kakak kan selalu begitu-begitu aja. Biasa aja. Bikin aku kecewa banget. Ya, beda sama aku. Ayahku kan dari Laut Selatan, kirim banyak harta karun. Ada beberapa yang bahkan belum pernah ada di istana. Nanti pasti bikin kakak bisa lihat hal baru deh. Ini pasti yang katanya musuh bebuyutan Ibu Suri, Selir Lania. Rendahin depan muka gini, Ibu Suri masih bisa sabar. Selir Lania kamu? Selir Lania kamu? Harta karun memang susah didapat. Tapi Kaisar urus negara paling benci pemborosan. Mutiara bersinar dari negara tetangga, Kaisar kasih ke pejabat berjasa. Kayaknya kalau Selir Lania kasih hadiah mewah, mungkin bakal dimarahin Kaisar, gak merendah ya. Mendingan belajar dari Ibu Suri aja. Tunjukkan kesederhanaan. Itu baru panutan istana. Kamu? Ayo kita pergi. Mulutmu ini lebih tajam dari pedangku. Di sisi Ibu Suri sejak kapan ada pelayan yang pandai bicara? Jawab Nyonya. Itu permaisuri putra mahkota. Permaisuri yang pintar bicara. Yuki hormat pada Nyonya. Yuki hormat pada Nyonya. Kamu cari aku? Buat apa? Saya datang buat bantu Nyonya. Kalau aku nggak salah ingat, kamu bukannya keponakan Ibu Suri. Kenapa tiba-tiba... Nyonya nggak tahu. Walau Ibu Suri bibiku, tapi dia terpengaruh permaisuri. Sampai marahin saya. Bulan lalu, dia hukum saya ke kuil selama 1 bulan. Saya merasa nggak adil. Karena bibi udah nggak sayang, maka saya mendingan cari orang yang bisa diandalkan. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Nyonya, saya tahu sebentar lagi ulang tahun Kaisar. Saya rela lakuin apa aja demi Nyonya. Kalau Nyonya percaya, pas acara nanti, pasti bikin Ibu Suri dipermalukan. Pasti bikin Ibu Suri dipermalukan. Baik. Aku kasih kamu kesempatan. Kalau kamu gagal... Saya nggak bakal kecewain Nyonya. Hari ini ulang tahun Kaisar. Hadiahnya dari berbagai daerah, pasti unik-unik banget. Katanya Selir Agung siapin harta karun langka. Yunia, akhir-akhir ini kamu dan ibu rahasiain sesuatu, tapi kalian gak kasih tahu aku. Aku penasaran banget. Hari ini ulang tahun ayah. Kamu dan ibu udah siapin kejutan apa? Tenang aja putra mahkota, nanti juga tahu. Misterius banget. Kaisar dan Ibu Suri datang. Hormat pada ayah, Ibu Suri. Ibu Suri. Hari ini, hari kelahiranku. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua bisa minum bersama-sama. Semoga ayah panjang umur. Semoga Kaisar panjang umur. Silakan duduk. Terima kasih, ayah. Kaisar, hari ini hari yang penuh sukacita. Saya mau menarikan sebuah tarian sebagai hiburan.
Saya mau menarikan sebuah tarian sebagai hiburan. Bagus, bagus sekali. Aku sudah lama nggak lihat tarian selir agung, ha? Katanya Selir Agung nari tarian daerah. Hebat banget. Hari ini kita berkesempatan lihat. Bagus. Tarian selir agung luar biasa sekali. Bagus. Terima kasih, Kaisar. Katanya dulu Ibu Suri jago nari juga ya? Gimana kalau dia juga nari buat Kaisar? Ibu Suri udah lama gak nari. Apa maksud selir Lania? Ayah, hari ini Ibu Suri terlalu capek. Gimana kalau aku tampilin jurus pedang pecah formasi? Jurus pedang pecah formasi memang hebat, tapi ini kan acara keluarga. Kalau kakak tolak, takutnya... Apa yang dikatakan Selir Agung betul sekali. Kami juga mau lihat kehebatan Ibu Suri. Bibi, malam yang indah begini, jangan nolak lagi. Ayah, ini. Pangeran sabar dulu. Percaya Ibu Suri. Ibu Suri pasti ada solusi. Kalau gitu aku... Coba aja dulu. Kalau gitu aku... Coba aja dulu.踮起脚尖，提起裙边，踮起脚尖，提起裙边，让我的手轻轻地在你的肩，舞步翩翩，呼吸浅浅，爱的华儿子多甜。一步一步向你靠近，一圈一圈贴我的心，就像夜空舞蹈的流星。一步一步把我更近，一圈一圈更确定，要陪你旋转不停。 Gerakannya lincah dan anggun, elegan dan berwibawa. Ibu Suri sekali putar badan ingatkanku pada saat pertama kali ketemu. Di Taman Kekaisaran, dia lagi kejar kupu-kupu. 没有谁能比你更好，我的太，没有谁能给我你给过的爱。 Ini musiknya, tariannya. Ibu Suri, kapan? Ibu Suri, tarian ini namanya waltz. Kalau nari di pesta ulang tahun Kaisar, pasti bikin Kaisar kagum padamu. Waltz? Aku pimpin istana selama ini, belum pernah dengar tarian ini. Sebenarnya gampang. Kayak gini, sini. Satu, dua, tiga, dua, dua, tiga. 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 Satu, dua, tiga, dua, dua, tiga.
Bagus sekali. Bagus sekali. Tapi tadi itu tarian apa? Aku belum pernah melihatnya. Jawab Kaisar, tarian ini namanya waltz. Menari sendiri saja sudah memukau. Kalau menari berdua bersama, pasti lebih bagus lagi. Apa Kaisar mau menari denganku satu lagu aja? Menari. Baik. Baik. Ibu Suri hari ini cantik sekali. Pemandangan ini indah sekali. Sayang kalau dilewatin. Pangeran, gimana kalau kita nari juga? Yunia, aku belum pernah. Aduh, aku ajarin kamu. Pangeran kan pintar, pasti langsung bisa. Yunia. Yunia. Hari ini dia curi perhatiannya. Tapi jangan senang dulu. Pertunjukannya belum dimulai. Semuanya udah beres. Nyonya tenang aja. Semuanya udah beres. Semua dalam kendali. Semuanya udah beres. Nyonya tenang aja. Semuanya udah beres. Semua dalam kendali. Berhenti. Di nampan ini, apa isinya? Jawab Nona, ini hadiah yang Ibu Suri siapin buat Kaisar. Suruh langsung masuk istana, tapi saya tiba-tiba sakit perut. Kebetulan aku mau ke gudang, ambil benang. Kasih aku aja, aku bantu antar. Ini. Terima kasih Nona. Ulang tahun Kaisar ini, aku lihat kalian mau kasih apa? Selir Lania kapan dekat banget sama Yuki? Selir Lania paling suka cemburu. Tadi dia kalah menari. Kok nggak emosi? Apa mereka lagi rencanain sesuatu? Ke gudang, periksa lagi kado yang disiapkan Ibu Suri. Baik, Nyonya. Apa? Yunia, kamu kenapa panik? Kado vas porselinnya Ibu Suri sudah dirusak orang. Apa? Berani sekali. Rusakin barang di pesta Kaisar. Permaisuri, ini gawat. Gimana dong? Jangan panik. Panggil Ibu Suri. Bilang aja Permaisuri ada urusan penting. Baik.
Ibu, Ibu, Kenapa? Ada masalah apa? Ibu, hadiah vas porseleinmu dirusak orang. Ibu, hadiah vas porseleinmu dirusak orang. Kemarin masih baik-baik aja. Kok bisa? Ini gimana aku kasih tahu Kaisar? Ini kan hadiah ulang tahun Kaisar. Kalau Kaisar lihat, bisa dipenggal kepalanya. Ibu, apa di istana ada hadiah cadangan? Kemarin penasihat kekaisaran cek. Sekarang semua barang berharga udah dibawa ke pesta. Ini tinggal 2 jam lagi. Mau cari di mana lagi? Hadiah yang cocok buat Kaisar. Aku yakin Lania pasti bakal ngomong di depan Kaisar perburuk keadaan. Aku sudah buat salah. Tapi mereka yang incar posisi putra mahkota pasti bakal ngomporin Kaisar. Kalau sampai Kaisar berubah pikiran, bukan cuma posisi Ibu Suri, mungkin posisi putra mahkota Homan juga bakal terancam. Nyonya, gimana ini? Ibu, apa di istana ada tukang yang ahli perbaiki? Kalau bisa diperbaiki. Vas porselen biru itu barang langka. Di seluruh istana nggak ada yang sama. Meskipun dia ahli sekali, tanpa bahan juga susah perbaikinya. Biar kupikirkan, pasti ada jalan keluar. Kalau nggak bisa diperbaiki, kenapa nggak bikin yang baru aja? Setengah hidup kakekku buat vas porselen. Aku diajarin dari kecil. 2 jam, kalau pakai teknik pembakaran cepat kakek, mungkin bisa dicoba. Ibu, apa boleh Yunia coba buat? Kamu ada solusi? Yunia ada cara, bisa bikin vas porselennya lagi. Maaf, Permaisuri, kalau boleh saya berkata jujur, tukang terbaik di istana ini pun gak bakal bisa buat vas porselen dalam 3 hari. Nyonya, kalau sampai kelewatan. Tapi selain pasrah dan berusaha, apa ada jalan lain? Yunia, kerjain aja. Langit runtuh pun aku yang tanggung jawab. Pergilah. Ini... Aku juga nggak ada solusi lain. Sudahlah, kamu ikut Permaisuri. Ingat, kalau nanti udah waktunya dia belum selesai, kalian bilang aja hadiah ulang tahun Kaisar, aku yang rusakin. Kaisar, sekarang udah waktunya pemberian hadiah. Pasti para menteri udah siapin hadiah yang mau dikasih ke Kaisar. Apa Yunia udah kembali? Jawab, Nyonya, saya belum lihat Permaisuri. Apa Yunia udah kembali? Jawab, Nyonya, saya belum lihat Permaisuri. Gimana kalau aku yang mulai duluan? Aku tuh udah susah payah buat acara ulang tahun Kaisar. Selir Agung, apa hadiah yang kamu bawa itu? Lihat Kaisar, ini hadiah yang aku siapkan, mutiara naga laut. Ini bersinar di malam hari bisa temani Anda tidur, biar Kaisar bisa mimpi indah. jangan-jangan benda itu yang disebut di kitab kuno air mata naga laut. Hari ini akhirnya aku bisa melihatnya. Selir Agung bisa nemu harta karun begini. Wah, seleranya bagus juga ya. Bagus. Selir Agung perhatian sekali. Iya, saya dengar hadiah dari Ibu Suri istimewa banget. Apa ya benda langka itu? Aku gak sabar mau melihatnya. Yunia belum datang. Kayaknya kali ini aku nggak bisa hindari hal ini.
Ibu Suri paling ngerti apa mauku. Aku juga nggak tahu hadiah apa yang dia siapin kali ini. Aku juga udah nggak sabar. Aku... Katanya Ibu Suri susah payah buat siapin hadiahnya. Kok sekarang malah disembunyiin? Jangan-jangan hadiahnya ada masalah ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa nggak dikasih lihat biar semua orang lihat kan? Ibu Suri, kenapa kamu ragu-ragu? Ibu Suri, kesabaranku ini ada batasnya. Lihat, kakak nggak bisa keluarin hadiahnya. Hari ini kan ulang tahun Kaisar. Para pejabat udah kasih hadiahnya. Kakak sebagai Ibu Suri kok malah... Jangan-jangan kakak nggak sayang sama Kaisar. Jangan-jangan kakak nggak sayang sama Kaisar. Yunia, dia kenapa belum balik? Oke. Ibu Suri yang berbudi pekerti luhur. Ibu Suriku, itu panutan bagi para selir di istana. Kaisar, Ibu Suri nggak sopan. Kalau nggak dihukum, akan merusak aturan istana. Gimana negara bisa tentram? Saran saya, hukum Ibu Suri karena nggak hormati Kaisar. Mohon Kaisar memutuskan. Baik. Bagus sekali. Karena Ibu Suri sudah nggak bisa lagi jadi panutan jadi status itu. Menurutku nggak perlu disimpan lagi. Pengawal, sampaikan titahku mulai hari ini. Turunkan status Ibu Suri. Kaisar, tunggu dulu. Yunia, apa maksudnya ini? Jawab Kaisar. Ibu Suri bukannya nggak siapin hadiah buat Kaisar, tapi demi menunjukkan ketulusannya, nggak cuma baca buku berminggu-minggu, tapi juga mengawasi tukang buat lembur kejar waktunya. Sekarang, hadiah penuh usaha Ibu Suri ini akhirnya selesai sebelum waktunya. Maksudmu, aku salah sangka sama Ibu Suri? Dasar perempuan mulut manis. Di nampan itu jelas vas bunga cacat. Aku mau lihat, sampai kapan kamu bisa bohong? Karena hadiahnya udah sampai. Buka aja. Aku mau lihat. Kaisar, jangan. Hadiah ini cuma boleh dibuka pas waktunya. Tunggu matahari nunjukin jam 12 siang. Baru kelihatan gerhana mataharinya. Sekarang masih 15 menit lagi. Ini ternyata ada aturannya juga. Kalau gitu... Ini ternyata ada aturannya juga. Kalau gitu... Masih mau ngeles? Cuma mau nunda waktu aja kan? Kasih Kaisar hadiah barang rusak. Lihat aja, siapa yang bakal dipenggal. Jam baik, omong kosong. Permaisuri basa-basi gini, jelas karena hadiahnya nggak pantas dilihat. Kalau kamu nggak mau buka, aku bantu buka sini. Permaisuri, jangan, aku mohon. Kalau melewat jam baiknya, nanti bawa sial. Minggir. Berani lawan aku tetap mau buka. Hah? Ini nggak mungkin. Itu. Ini nggak mungkin. Itu vas porselen. Ini vas porselen. Kerajaan Dagi terkenal dengan vas porselen. Nggak nyangka vas porselen ini terlihat berkilau seperti giok. Belum pernah kulihat sebelumnya. Warna glasirnya bersih, tanpa kotoran.
Saya hidup lebih dari 40 tahun, belum lihat vas porselen seindah ini. Yunia, kamu emang benar-benar hebat. Harusnya ini cuma vas biasa yang pecah kan? Kok bisa jadi vas porselen bagus? Ibu Suri, aku sama sekali nggak nyangka di ulang tahunku ini bisa lihat barang secantik ini. Ibu Suri, cepat beritahu aku, vas porselen ini kamu dapat dari mana? Aku... Jawab Kaisar. Vas porselen ini cara rahasia yang ditemukan Ibu Suri dari buku kuno. Dari tanah liat putih dicuci berulang kali. Ditambahkan 30% tulang bubuk. Dibakar dengan api kecil kayu pinus 7 hari 7 malam. Untuk memastikan suhu pembakarannya tepat, Ibu Suri jaga tungku 3 hari tanpa tidur. Nggak nyangka, Ibu Suri sampai segitunya berusaha buat aku. Kaisar, saya mau lapor. Walau vas porselen ini bagus, tapi sayang. Sayang kenapa? Vas porselen ini harus kena gerhana matahari siang. Baru kelihatan motif keberuntungan gerhana mataharinya. Tapi tadi selir agung tabrak saya. Jadi motifnya nggak muncul. Sayang sekali. Keberuntungannya jadi hilang. Bukan gitu, Kaisar. Bukan gitu. Lania, kamu berani sekali sampai tabrak barang antik ini. Nggak hormati langit. Hukuman apa yang pantas untukmu? Kaisar, aku beneran gak sengaja. Mulai hari ini, kamu dikurung selama sebulan. Salin kitab ajaran perempuan 100 kali. Akan saya patuhi. Semua ini gara-gara ulah kamu. Buat aku malu di depan para pejabat istana. Nyonya jangan marah. Yuki jelas-jelas udah pecahin vas giok itu. Nggak tahu Yunia jalang itu dapat dari mana vas porselen itu. Dasar gak guna. Jalang itu pasti udah siapkan cadangan. Biarin mereka senang sampai beberapa hari. Setelah aku dapat perhatian Kaisar lagi, akan kubalas hal ini. Dan kasih mereka pelajaran. Aduh, Yunia, kalau kamu nggak cepat datang, aku ini mungkin saja... Ibu Suri berlebihan. Selir Lania ini sombong karena dimanja. Sekarang dikurung begitu karena salahnya sendiri. Kamu ini lebih paham situasinya daripada aku. Lucu sekali. Aku dulu udah pernah nonton puluhan kali cerita kayak kalian. Drama istana kayak gini udah kayak makanan bagiku. Cara liciknya si selir Lania bahkan gak bisa dibandingkan dengan ujung kukuku. Sudahlah, dari mulai pesta ulang tahun Kaisar, kalian berdua terus buat rahasia dari aku. Sekarang bisa ceritain apa yang sebenarnya terjadi. Dan vas porselen itu gimana ceritanya? Oh iya, cepat ceritain ke aku, gimana kamu dalam 2 jam bisa dapat barang sebagus ini? Aku ini ke gudang pecahan porselen dulu. Ambil bubuk porselen hijau, dicampur bubuk mutiara sama tanah liat putih. Terus dikasih lem khusus. Terakhir, dibakar ke tungku kecil. Aku dan para pengrajin gak berhenti sedikit pun biar porselennya selesai tepat waktu. Ternyata begitu. Yunia, cara bikin vas porselen gitu, belajarnya dari mana? Itu, dulu aku kebetulan nemu buku kuno lalu belajar. Gak mungkin aku bilang, ini cara rahasia kakekku berkarir selama 60 tahun kan? Oh, Yunia ini pintar banget. Iya dong. Kamu ini lagi hamil, tapi repot banget bantuin ibu. Kesan ibu soal kamu dulu, semua salah paham. Mulai sekarang, siapapun yang berani ganggu kamu, gak bakal ibu maafin. Kalau aku yang ganggu, gimana? Sama aja, tetap dihukum. Iya. Sekarang kalian udah kayak ibu anak. Aku ini cuma pemeran figuran. Yang mulia, Kaisar memanggil. Beliau bilang ada hal penting. Baiklah, aku langsung ke sana.
Hormat kepada ayah. Ada urusan apa? Ayah panggil aku. Homan, banjir besar di Jamber menyebabkan rakyat nggak punya tempat tinggal. Sekarang pun kas negara lagi menipis. Dana bantuan bencana bahkan nggak cukup. Setelah aku pikir-pikir, cuma kamu yang bisa atasi masalah ini. Aku perintahkan kamu dalam waktu 10 hari untuk kumpulkan cukup uang buat bantu rakyat Jamber yang lagi kesusahan. Aku mengerti. Aku akan berusaha keras dan buat ayah bangga. Nyonya, saya dapat kabar Kaisar suruh pangeran urus dana bantuan banjir di Jamber. Putra mahkota mau ajak para menteri buat rapat di kediamannya. Katanya mau ambil pajak perdagangan sebanyak 30%. Dasar Homan. Usaha garam dan transportasiku di Jamber, beraninya dia ganggu. Tahun lalu aku susah payah supaya pajak garam di Jamber masuk ke tangan orang-orangku. Pesta Kaisar kemarin, dia permalukan aku di depan umum dan belum kubalas. Sekarang dia mau datang sendiri buat ambil uangku? Gak bakal kubiarin itu terjadi. Sampaikan perintahku. Suruh Menteri Jeno dan Camir datang ke sini. Baik. Menteri Jeno, aku mendengar pangeran cari kamu buat bantuan bencana. Jawab Nyonya, betul, memang begitu. Pangeran minta saya ke kediamannya buat rapat. Menteri Jeno, kamu masih ingat jabatan anakmu di bagian pertahanan? Siapa yang kasih jabatan itu? Nyonya, aku bersumpah anakku bisa dapat jabatan itu berkat anugerah dari Nyonya. Saya nggak pernah lupa. Kalau gitu, aku mau ingatin kamu. Mati hidupnya rakyat jelata di Jamber bukan urusanmu, Menteri Jeno. Ada beberapa hal yang gak perlu diurus, maka jangan diurus. Baik Nyonya, saya mengerti. Menteri Camir, anakmu di Jamber kuasai lahan pemerintah seluas 300 hektar. Aku udah susah payah banget menutupi kasus ini. Budi baik Nyonya, nggak akan pernah saya lupakan. Saya siap di perintah Anda. Walau harus terjang api, saya akan melakukannya. Kalau begitu, aku langsung bilang aja. Urusan bantuan bencana itu sungguh sangat menggangguku. Tenang Nyonya, saya akan bikin urusan ini sulit dilakukan. Sampaikan ke semua wilayah yang bantu pangeran kumpulin dana bantuan, sama aja melawan aku. Baik. Homan, aku mau lihat. Tanpa uang, gimana kamu selamatkan dunia? Izin lapor Pangeran, bukannya saya mengelak, tapi tahun ini utara kekeringan. Pajaknya belum terkumpul semua. Kalau dikurangi 30% lagi, takutnya berbagai wilayah, gaji pejabat pun nggak akan bisa dibayar. Apalagi tahun ini pajak di Yabana naik, sampai rakyat memberontak kalau dipaksakan lagi. Benar kata Menteri Jeno, tahun lalu ada perbaikan tanggul, habiskan 800.000 tael perak. Tahun ini bangun makam kaisar butuh 1 juta tael perak lagi. Kalau pajak garam juga dinaikkan, pedagang garam pasti bakal memberontak. Mereka itu... Jadi maksud kalian, mau biarin semua rakyat ini mati kelaparan? Pangeran, kas Kementerian Keuangan nggak sampai 200.000 tael perak, beneran nggak cukup untuk bantuan bencana. Mendingan tunggu pajak Keluar! Ini pangeran siapa sih? Mukanya hitam kayak wajan gosong. Apa rapat di istana tadi kalah sama para menteri? Kekeringan di Jamber, kas negara kosong. Ayah suruh aku kumpulin dana bantuan. Tapi para menteri itu
Saling lempar tanggung jawab. Dana bantuan ini kapan bisa terkumpul? Kalau gitu, uangnya minta aja dari pedagang dan rakyat. Minta dari rakyat? Jangan begitu, rakyat sudah menderita. Masa iya kita... Aduh pangeran, bukan minta gratisan, tapi pinjem aja. Kita bisa terbitkan obligasi negara. Obligasi negara? Obligasi negara, pendanaan swasta, kerjasama pemerintah dan jasa, cara pendanaan modern. Asal ambil satu saja, udah cukup bikin zaman ini terkejut. Tapi, coba pakai obligasi yang sederhana dulu deh. Betul. Jadi gini, kerajaan minjam uang ke rakyat. Misalnya 10 tel perak pinjam 1 tahun. Kalau jatuh tempo dikembalikan 11 tel. Terakhir, kasih tanda yang mulia. Wah, rencana ini bagus. Yunia, kamu dapat ide aneh ini dari mana? Kamu belajar di mana? Kalau aku bilang di mimpi ada kakek tua berjenggot yang kasih tahu aku, pangeran percaya nggak? Mau nipu aku? Pangeran, kalau rasa ide ini bagus, bayar dulu bunganya. Baiklah. Aku mau belajar sama kamu. Lihat Yuni aku. Punya ide aneh apa lagi? Yunia, apa bisa berhasil? Aduh, tunggu aja. Minta selembar. Semuanya, bencana di Jember mendesak. Pemerintah keluarkan obligasi rakyat. Siapapun yang beli akan dapat surat obligasi bercap pemerintah. Dikembalikan beserta bunga dalam 1 tahun. Obligasi rakyat itu apa? Belum pernah dengar. Jangan-jangan cuma cara lain buat pungut pajak. Saudara sekalian dengarkan aku. Obligasi ini sama aja kayak kerajaan pinjam uang kalian. Hari ini kalau kalian kasih uang ke kerajaan, kerajaan bakal kasih kamu surat ini. Surat obligasi bercap resmi. Tahun depan, kalian bawa surat ini, kerajaan gak cuma bakal balikin uang kalian, tapi juga ada bunganya. Obligasi ini dikeluarkan Kementerian Keuangan. Dijamin asli. Terus, minimal beli 10 tel perak, bunganya 5%. 5%? Lebih tinggi dari koperasi. Iya. Artinya, beli makin banyak, untung makin banyak. Gak cuma itu. Bagi yang beli lebih dari 1000 tel, kerajaan kasih penghargaan pedagang berbudi. Pajak perdagangannya bakal dipotong 10%. Udah dapat pahala, dapat untung juga. Kalian semua ragu apa lagi? Iya. Lalu bagaimana kalau kerajaan nggak bisa bayar utang? Semuanya, aku jamin dengan namaku sendiri. Semua yang beli akan dicatat namanya. Kalau istana ingkar janji, aku yang akan mengganti rugi semuanya. Oh, ini untung sekali. Aku mau beli 500 tel perak. Aku 1000 tel. Aku duluan. Aku mau beli banyak. Tenang aja, semua kebagian. Istriku Yunia ini emang beneran jenius bisnis. Nyonya, hari ini Permaisuri terbitkan obligasi rakyat dengan bunga 5% per tahun. Janjikan yang beli 1000 tel ke atas bebas pajak perdagangan. Sekarang semua pedagang di kota berebut beli. Berani sekali. Beraninya cari keuntungan dengan pancing hati rakyat. Aku bisa dapat alasan beresin mereka. Pengawal, siapkan kereta. Urusan ini, biar pelayan yang urus. Kamu berdiri seharian, jangan lupa. Kamu lagi hamil. Sana istirahat. Pangeran, kamu ini berlebihan. Baru 4 bulan gak masalah. Coba lihat, aku bisa kayak gini. Lihat dirimu.
Kamu ini beneran selalu buat aku khawatir. Oh iya, tadi Wiro kabarin pengantar bantuan dari Jember udah sampai pinggir kota. Aku mau periksa langsung. Kamu pergi aja. Di sini biar aku yang jaga. Tapi janji sama aku, cuma liatin aja. Nggak boleh turun tangan. Baik, pangeranku. Kalian semua, jagain permaisuri. Jangan sampai ada masalah. Siap! Cepat sana. Wah, dapat buat. Iya. Iya, enggak. Ya, full saja. Aku juga. Berani-beraninya. Atas perintah Selir Agung, mulai penyelidikan obligasi. Semuanya diminta untuk berhenti melakukan transaksi. Tuan ini, apa perintah dari Selir Agung? Permaisuri, Anda salah terbitkan obligasi, ganggu keuangan negara, bahkan sudah menipu rakyat. Nyonya perintahkan, tangkap dan interogasi. Tuan salah besar. Ini disetujui putra mahkota. Kau dibilang sembarangan? Beraninya masih membantah. Pengawal, sobek semua barang-barang ini. Berhenti! Mau memberontak? Menurutku kamu yang memberontak. Permaisuri Yunia, aku nggak tahu. Kamu kok bisa punya cara curang begini ya? Nyonya salah paham. Obligasi rakyat tiap lembar dicap putra mahkota. Uang yang didapat masuk ke Menteri Keuangan untuk bencana alam. Kok dituduh korupsi? Kurang ajar. Dinasti Dagi itu melarang ubah sistem pajak asal-asalan. Hari ini kamu kasih keringanan pajak. Nanti apa kamu mau atur kebijakan negara gantiin kaisar? Nyonya sebut hukum dinasti Dagi. Terus hari ini, Nyonya pimpin pasukan cegah bantuan bencana. Bukannya ikut campur urusan negara. Selir bisa ikut campur urusan negara. Udah salah malah ngelawan. Aku rasa kamu bosan hidup ya, pengawal? Sobek mulut dia yang suka ngomong manis itu. Biar dia yang gak tahu diri ini, tahu apa artinya menghormati. Aku hamil keturunan kerajaan. Siapa yang berani ganggu aku? Cuma karena hamil anak haram Homan bisa sesombong ini, aku akan bantu istana nanganin permaisuri yang gak tahu diri. Hukum mati pun gak apa-apa. Paling nambah kerjaan penasihat istana buat siapin peti mati lebih aja. Selir Lania, kalau kamu berani sentuh aku sedikit saja, kalau putra mahkota tahu, kamu bakal dihabisi. Emang kenapa kalau Homan tahu? Kita lihat aja nanti siapa yang lebih cepat, dia atau aku. Tunggu sampai anak harammu digugurin. Lihat apa masih bisa sombong. Pengawal, pukul yang keras. Minta ampun aja. Kok nggak lanjut sombong lagi sih? Barusan bukannya pinter ngomong. Sekarang udah kesakitan ya? Selir Lania, semua yang kamu lakukan ini pasti bakal kena karma. Dasar jarang nggak tahu diri. Berani ancam aku juga. Pukul langsung di perutnya. Hajar terus sampai anaknya mati. Berhenti! Yunia, maaf. Aku terlambat. Selir Lania. Beraninya kamu. Beraninya kamu begini sama permaisuriku. Pangeran tenang dulu. Selir Agung datang buat selidiki kasus obligasi. Nyonya beri hukuman karena permaisuri mengganggu. Minggir! Entah rendahan dari mana. Beraninya ngomong sama aku. Selir tugasnya urus istana.
Sejak kapan punya hak ikut campur urusan negara? Hari ini, kalau istriku sampai kenapa-napa, aku pastikan kalian bakal mati! Siapa yang pukul permaisuriku? Tangannya bakal kupotong. Ampun pangeran, Selir Agung tolong. Yang tendang permaisuriku, Selir Agung tolong. kakinya akan kupatahin. Hei Homan, kamu nggak sopan ya? Pukul anjing harus lihat tuannya. Meskipun Yunia kenapa-napa hari ini, tapi itu salah dia sendiri. Aku memimpin 300.000 pasukan perbatasan. Hari ini, meskipun di depanmu, bunuh budakmu ini. Kamu bisa apa? Pukul mereka! Ampun pangeran. Gimana? Tenang aja pangeran. Meskipun permaisuri kaget, tapi janinnya aman. Cuma perlu minum obat sesuai jadwal. Istirahat beberapa hari. Hari ini, semua adalah salahku. Kamu jadi menderita begini. Mulai hari ini, kamu istirahat aja ya. Jangan kemana-mana. Pelan-pelan. Pangeran, kamu terlalu khawatir. Aku nggak selemah itu kok. Kalau aku di sini, aku nggak ada kerjaan. Lagian, olahraga yang cukup juga bagus buat janin, ya kan? Permaisuri benar. Tadi waktu periksa nadi permaisuri kuat dan stabil. Boleh beraktivitas. Tapi dari hasil periksa nadi, beberapa bulan ini hubungan intim harus dibatasi. Ucapan tabib akan kuingat. Yunia, kalau kamu tadi kenapa-napa, aku... Aduh pangeran, aku kan baik-baik aja. Hari ini lihat pangeran marah buat belain aku. Pangeran keren banget. Kamu adalah permaisuriku. Aku bakal jagain kamu. Yunia, tenang aja. Mulai sekarang, aku gak bakal biarin kamu ditindas siapapun. Lapor pangeran, jumlah proyek obligasi selesai dihitung. $500,000,762 tel. Yunia, rakyat Jember bisa selamat. Bagus, bagus sekali Homan. Cara kamu kumpulin dana ini bisa mengumpulkan uang rakyat biasa jadi milik negara. Bantu kerajaan yang lagi butuh uang untuk bantu bencana alam. Kamu berjasa sekali. Ayah senang sekali. Harus ayah kasih hadiah ya. Ayah, pengumpulan dana kali ini bukan cuma jasaku. Oh, siapa yang kasih saran? Tentu permaisuriku, Yunia. Ternyata permaisuri cerdas sekali. Dia yang kepikiran cara kumpulin dana obligasi itu. Rencana pengumpulan dana itu ide dia. Kalau bukan karena Yunia, aku nggak bakal bisa kumpulin dana 5 juta tel dalam waktu singkat. Baik. Permaisuri pintar dan baik hati. Memikirkan rakyat. Ayah harus beri hadiah. Beri hadiah. Sampaikan perintah. Segera panggil permaisuri ke istana. Saya menghadap kaisar. Permaisuri, penghormatan ini kita lewati saja. Terima kasih kaisar. Pangeran, kenapa kaisar panggil kita? Nanti juga kamu bakal tahu. Permaisuri, aku dengar tentang obligasi itu. Katanya, ide obligasi ini adalah idemu ya? Jawab kaisar. Saya kasihan pada korban bencana lalu kepikiran andaikan rakyat dan pedagang juga bisa sumbang dana. Bagus.
Aku pikir aku udah banyak baca buku. Ternyata masih kalah sama ide kamu. Untung aku udah siapin alasannya. Kalau enggak bisa ketahuan. Permaisuri udah berjasa. Aku dengan senang hati kasih hadiah. Tapi sekarang kas negara kosong. Jadi hadiahnya ada. Aku kasih kamu 1 kereta kencana emas. Kamu boleh masuk istana kapan aja. Ini adalah kehormatan yang cuma bisa didapat Ibu Suri. Aku juga kasih tanah seluas 1000 hektar. Selain itu, gelar tambahan untukmu, gelar bangsawan, dan gaji 2 kali lipat. Kalau kamu lahirkan anak laki-laki, aku ada hadiah yang lebih besar lagi. Kereta kencana emas, tanah 1000 hektar, gaji 2 kali lipat. Ini sama aja kayak mobil Maserati, tambah rumah di kota besar, lalu gaji ratusan juta. Terima kasih, Kaisar. Pangeran, sekarang ini aku udah benar-benar jadi orang kaya. Dasar mata duitan. Kaisar, aku masih ada yang mau dilaporkan. Oh? Katakanlah. Sejak penanggulangan bencana ini, saya dan putra mahkota ngurusin pengumpulan dananya. Itu memang tugas kami. Tapi pas keluarin obligasi rakyat, Selir Agung malah suruh pasukan buat halangin. Gak cuma robek surat obligasi, tapi juga pukul saya. Gak peduliin rencana penanggulangan bencana. Ini... Mohon Kaisar hukum beliau. Aku sendiri yang lihat. Selir Agung gak cuma halangin pengumpulan dananya, tapi dia juga bawa pasukan istana masuk ke lokasi pengumpulan dana. Robek ribuan surat obligasi rakyat. Dan juga, dia tahu kalau Yunia lagi hamil, tapi malah suruh orang untuk menendang bagian perut Yunia. Bahkan, ngomong seenaknya, bilang perintah Kaisar juga harus nurut sama omongan dia. Kata-katanya itu sangat tidak menghormati Kaisar. Abaikan ratusan ribu rakyat Jamber. Tidak peduli. Kelakuan gak terpuji. Merenggut nyawa rakyat. Kalau gak dihukum, akan membuat rakyat merasa takut dan merusak dinasti Dagi. Wah, putra mahkota keren banget. Langsung jatuhkan nama Selir Agung. Kurang ajar. Aku ini belum mati. Dasar kamu, Lania. Arahin pasukan istana, itu aja udah hukuman mati. Bahayakan keturunan kerajaan dan aniaya rakyat. Pengawal, cepat panggil Lania masuk istana. Hormat pada Kaisar. Ada keperluan apa Kaisar memanggilku ke sini? Kurang ajar. Lania, apa kamu tahu salahmu? Beraninya arahkan pasukan kerajaan, merusak surat obligasi bantuan bencana, membunuh keturunan raja. Sekarang bahkan, kamu gak menghormati Kaisar, tegakkan hukum sesukamu. Di hatimu, apa kamu masih menghargai aku? Tolong Kaisar selidiki. Saya waktu itu cuma ke lokasi buat periksa. Lihat permaisuri bertindak aneh, takut ada yang buruk, maka saya tegur dia. Meskipun obligasi ini bagus, tapi kalau kasih keringanan pajak, takutnya jadi sembarangan. Saya takut nanti ada yang memanfaatkan kesempatan, bikin kelompok rahasia, ganggu pondasi negara. Kaisar, saya sangat setia. Saya hanya ingin ringankan beban Kaisar. Diamlah! Homan lihat langsung. Yunia juga jadi saksi. Tapi kamu masih berani-berani ngeles. Arahkan pengawal diam-diam, itu hukumannya mati. Apalagi rusak bantuan bencana, itu jelas lebih parah. Perbuatanmu ini sama kayak memberontak. Kaisar, pasti ada yang mau menjebak saya. Mohon Kaisar periksa. Periksa? Perintah Kaisar. Apa perlu kamu ajarin? Mulai hari ini, gelar Selir Agungmu dicabut. Diturunkan jadi selir biasa, gaji dipotong 3 tahun. Kalau berani bikin masalah lagi, jangan salahkan aku. Gak ingat kebaikan masa lalu. Baik, bagus sekali. Perbuatan hari ini aku ingat baik-baik. Nanti pasti akan kubalas semuanya 100 kali lipat. Kita tunggu saja.
Pangeran, hari ini puas banget ya. Kamu lihat nggak muka selir Lania tadi itu? Puas banget rasanya. Kelihatan. Sekarang ini aku punya kereta emas, ribuan hektar sawah, gaji 2 kali lipat. Pangeran, sekarang aku apa lebih kaya dari kamu? Emang sih, semua hadiahmu kalau digabung setara sama gajiku 3 tahun. 3 tahun? Berarti aku bisa beli semua kios buah di Pasar Timur. Kamu beli seluruh Pasar Timur juga masih ada lebih. Baguslah, kedepannya setiap hari makan 10 tusuk sate buah. Enggak. 20 tusuk. Pelan-pelan, jangan lupa kamu lagi hamil. Aneh, Yunia harusnya udah hamil 5 bulan. Kok badannya kelihatan kecil banget? Nggak kayak orang hamil. Iya tahu, pangeranku. Ayo pergi. Pelan-pelan. Perut Yunia ini pasti ada sesuatu. Kalau yang kupikirkan benar, ini kesempatan emasku. Aku harus periksa sebenarnya apa yang terjadi. Berhenti. Kamu ini Nabila. Benar, saya hormat pada Nona Yuki. Aku dengar adikmu baru sekolah di daerah timur kota. Ibumu sakit parah. Seluruh keluarga cuma andalkan gajimu buat hidup, kan? Nona Yuki kok tahu semua ini? Nggak tahu, Nona. Ada perintah apa? Jangan takut. Aku cuma penasaran. Perut permaisuri Yunia kok nggak kayak orang hamil 5 bulan? Nabila, kamu ini pintar. Asal kamu cerita semuanya ke aku, biaya sekolah adikmu, uang pengobatan ibumu, bahkan mas kawinmu, bakal aku urus semua dengan baik. Terima kasih, Nona. Saya rela bantu Nona. Tapi saya beneran nggak tahu usia kandungan permaisuri. Tapi emang nggak kelihatan 5 bulan. Waktu saya bantu permaisuri mandi, saya lihat perutnya kayak bukan hamil 5 bulan. Kecil banget. Kamu tahu apa lagi? Ada sekali nggak sengaja lewat kamar permaisuri. Saya dengar permaisuri ngomong tentang cowok nakal. Ambil kehormatannya. Ternyata begitu. Yunia, ternyata udah dinodai. Pertunjukan ini makin seru aja. Hal hari ini, kalau sampai tersebar, Saya nggak tahu apa-apa, nggak bakal bilang apa-apa. hadiah buat kamu. Terima kasih, Nona. Kok dia datang? Kan aku sudah pesan. Jangan sampai Yuki masuk ke kediaman lagi. Salam permaisuri. Lama nggak ketemu, muka kakak sekarang makin cantik aja. Yuki, hari ini kok ada waktu mampir ke kediamanku? Kakak bercanda. Aku juga khawatir sama kesehatan permaisuri, jadi datang jenguk. Tapi pinggang kakak kayaknya lebih kecil dari orang hamil 5 bulan, bahkan lebih ramping 3 kali lipat. Jangan-jangan bayi di perut kakak ada hal yang disembunyikan ya? Yuki kok tiba-tiba serang perut aku? Apa dia tahu sesuatu? Kamu perhatian sekali sama perut aku. Sampai bikin aku keinget sama tabib sebelumnya. Anak putra mahkota ini pasti beda dari yang lain. Kamu kan belum nikah, jadi hal begituan masih belum ngerti. Yunia, sandiwaramu ke kaisar ini. Aku mau lihat sampai kapan kamu bertahan.
Semuanya gak berguna. Aku dihina di depan umum, diturunkan jadi selir rendahan. Si Jalang itu malah dapat kereta emas dan sawah ribuan hektar. Yunia, Homan, gak akan kubiarkan kalian bahagia. Nyonya, Nona Yuki mau ketemu. Yuki menghadap Nyonya. Kenapa? Mau lihat penderitaanku? Yuki mau bantu Nyonya. Hah? Aku hari ini dengar sesuatu. Perut Nyonya itu ada yang aneh. Orang yang hamil 5 bulan biasanya pinggangnya gak sekecil itu. Terus, aku hari ini dengar beberapa gosip. Katanya Yunia mungkin selingkuh. Mau nyamarkan garis keturunan kerajaan. Tuduhan sesat seperti itu, kalau gak ada buktinya, bisa dihukum mati. Nyonya tenang aja. Kalau aku gak punya bukti, gak berani ngomong gitu. Jadi seperti ini ceritanya. Jadi semuanya seperti ini. Nyonya dengarkan ya. Yunia, kalau ini benar, hari bahagiamu udah berakhir. Siapa yang ngomongin aku? Ibu Suri datang. Hormat Ibu Suri. Cepat berdiri, kamu udah hamil 5 bulan. Lain kali gak usah hormat begitu. Orang-orang di sini gimana sih ngelayaninya? Kamu udah hamil 5 bulan, perutnya masih... Ibu Suri berlebihan. Ini salah Yunia. Kalau pelayanan di sini kurang memuaskan, bilang aja sama ibu. Ibu bakal hukum pelakunya. Pergi, ambil selimut yang aku jahitin buat permaisuri. Aku tunggu kamu nanti melahirkan dengan selamat. Ibu Suri baik banget sama aku. Tapi aku malah... Ibu Suri, Yunia bersalah. Ada apa? Cepat berdiri dan bilang. Ibu Suri, Yunia mau jujur sama Ibu Suri. Mohon Ibu Suri maafkan. Ada apa? Ada apa? Ibu Suri, waktu kabar gugurnya putra mahkota waktu itu, aku bohong bilang hamil demi keselamatanku. Waktu keluar istana, aku ketemu pangeran. Baru aku bisa hamil. Jadi aku bukan hamil 5 bulan, tapi 3 bulan. Urusan sebesar ini, kenapa disembunyikan? Kalau sampai keguguran gimana? Sudahlah. Selama yang kamu kandung itu anak Homan, cepat atau lambat, itu nggak masalah. Aku tahu, kamu juga terpaksa. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, aku yang bertanggung jawab. Ibu Suri, Permaisuri, Kaisar minta kalian masuk istana. Ada aku, jangan takut. Hormat pada Kaisar. Kaisar, ada yang mau kulaporkan. Permaisuri Yunia, dia berselingkuh. Janin yang dikandungnya bukan keturunan kerajaan. Kurang ajar! Berani-beraninya asal tuduh. Kalian tahu menuduh permaisuri itu adalah kejahatan besar. Yang mulia, saya tahu ini bukan perkara sepele. Tanpa bukti kuat, saya nggak akan asal nuduh. Pengawal, bawa saksinya. Nabila? Saya bisa bersaksi. Permaisuri pernah bilang sendiri kalau kehormatannya diambil. Sembarangan! Pergilah. Kaisar, saya mau ngomong sesuatu. Apa yang dibilang Nabila memang benar. Tapi anak ini, anak pangeran. Mana mungkin? Dasar nggak tahu malu. Udah begini masih mau ngeles. Lapor Kaisar.
Saya udah selidiki semuanya dengan jelas. Sebelum pangeran kembali dari perbatasan, dia belum pernah ketemu pangeran. Itu anak dari mana? Ini catatan keluar masuk kediaman pangeran. Di sini tertulis jelas. Kalau Yunia kabur 2 minggu sebelum pangeran pulang, pasti dia di luar sana, dinodai orang lain. Sekarang berani. Diam kamu! Diam kamu! Anakku atau bukan, aku yang paling tahu. Kalau kalian berani fitnah permaisuri lagi. Kak Homan, Jelang ini kasih kamu minuman obat apa? Sampai kamu jadi bonekanya. Masih aja belain dia. Kamu! Pangeran emosi begini, jangan-jangan karena sakit hati ya? Aku sama Yunia selalu jujur dan terbuka. Kenapa harus takut? Malah kalian ini. Kerjasama buat jebak permaisuri. Tujuannya untuk apa? Saya bisa buktiin. Saya udah tanya klinik istana. Walau lagi hamil, bisa diperiksa apa ini anak pangeran. Cuma butuh setetes darah, bisa langsung ketahuan. Siapa takut? Siapa takut? Cuma so hebat aja kan? Tunggu hasil tesnya keluar. Kamu bisa apa? Omong kosong. Yunia sekarang lagi hamil. Kalian malah buat keributan begini. Yuki, kamu serang permaisuri begini. Apa kamu masih menganggap aku ini bibimu? Bibi, aku ini juga demi keturunan kerajaan. Kalau dia emang bersih, tinggal dites aja. Yunia, jangan peduliin orang gila itu. Anakku apa bukan? Kalau aku bilang anakku, berarti dia adalah anakku. Gak perlu buktiin lagi. Pangeran, kelihatannya sayang banget sama permaisuri. Nanti kalau hasil tesnya tunjukin anak ini bukan anakmu, mau ditaruh mana mukamu? Pangeran, gak apa-apa. Hari ini kalau aku gak tes, malah jadi bahan omongan. Tabib, cepat mulai tesnya. Tunggu. Kalau terbukti anak ini memang anak pangeran, terus selir Lania sama Yuki mau gimana? Berani tanggung jawab nggak? Aku... Nyonya, jangan khawatir. Kata Nabila itu terpercaya. Kalau sampai salah, aku Yuki rela dihukum. Kok bisa? Kok bisa begini? Bukannya katamu, itu nggak bakal salah. Kok bisa gini? Kok bisa gini? Sihir, pasti sihir! Udah ada bukti begini, masih aja mau ngeles. Beraninya kalian fitnah permaisuri, hina keturunan kerajaan. Selir Lania. Kamu sebagai selir kerajaan gak beri teladan yang baik. Mulai sekarang, gelar Lania dicopot. Penjarakan dia. Seumur hidup gak boleh keluar. Yuki. Kamu asal fitnah gak masuk akal. Gak bisa diampuni. Mulai sekarang, asingkan ke perbatasan jadi budak. Yunia, aku bunuh kamu! Yunia, Selamat pangeran, anak laki-lakinya sehat. Alis dan matanya mirip sekali sama pangeran. Yunia, makasih ya. Udah ngasih aku seseorang yang paling aku sayangi lagi. 为你纵身一跃，昙花一现，心愿深陷，此生不负成全。